Andra yang belum pulih dari ketakutannya bertanya kepada Septi seperti apa sosoknya. Namun setelah dijelaskan, Andra heran mengapa berbeda dengan apa yang ada di mimpinya. "Sep, kok beda dengan apa yang aku lihat di mimpi tadi ya?" ucap Andra dengan sedikit gemetar. "Aku tidak tahu, Andra," ucap Septi yang melihat Andra namun langsung membuang pandangannya ke arah lain. Septi meminta Andra untuk membaca-baca doa. "Kenapa, Sep? Kenapa aku harus baca-baca doa?" tanya Andra yang kebingungan dengan permintaan Septi. "Di belakang kamu ada itu," ucap Septi sembari menunjuk ke arah belakang Andra dan satu tangannya menutup wajah. "Ada apa, Sep? Tolong jangan menakut-nakuti," ucap Andra yang langsung merinding. Karena penasaran, Andra ingin menoleh, namun dilarang oleh Septi. Begitupun dengan Aji dan Yuni. Andra perlahan merebahkan tubuhnya. Dia duduk tepat berada di depan Septi. Yuni pun begitu. Dia langsung memeluk Septi dengan keadaan menangis. Mereka berempat saling mendekatkan dirinya. Aji mencoba menenangkan suasana, namun rasa takutnya pun perlahan muncul. Seakan rasa takut teman-temannya menular kepadanya, Aji pun ikut merasa merinding mendengar perkataan Septi. Di sisi lain, Aji sudah merasakan kehadiran makhluk tersebut, namun dia lebih memilih diam. Namun bukan berarti dia berani. "Semuanya, kita baca doa ya. Semoga kita baik-baik saja," pinta Aji kepada teman-temannya. Mereka berdoa bersama, membungkukkan tubuhnya masing-masing. Bau kentang itu pun tidak juga menghilang, namun makin menguat aromanya. Saking kuatnya hingga membuat Yuni merasakan mual luar biasa. Aji meminta Yuni untuk menutup hidungnya, namun tetap saja bau tersebut tercium. Septi menaikkan kepalanya. Dia mencoba melihat sekitar. Awalnya dia berniat ingin tahu apakah sosok tersebut masih berada di sana. Ternyata sudah menghilang. Septi sedikit tenang namun masih merasa was-was karena dia masih merasakan kehadirannya. "Ayo, kita pindah ke kamar," ajak Septi ke yang lain. Tanpa pikir panjang, mereka semua langsung bangkit dan berlari ke arah kamar yang berada di dekat pintu masuk. Namun saat melewati depan pintu kamar Kinan, Aji berteriak. Dia merasa khawatir dengan keadaan Kinan. "Kalian duluan, aku jemput Kinan dulu ya." "Aji, kita pulang aja yuk. Aku takut banget, Ci," pinta Yuni yang terlihat ingin menangis. Aji diam sejenak, dia memikirkan permintaan Yuni saat itu. "Kalian ke kamar dulu, nanti kita bicarakan di sana." Mendengar perkataan Aji, mereka langsung bergegas ke kamar Andra. Sementara Aji langsung masuk ke dalam kamar Kinan. Namun saat pintu terbuka, Aji tidak menemukan Kinan. Dia memeriksa sampai lemari pun tidak ada sama sekali. Melihat hal itu, Aji panik dan langsung menuju kamar Andra. Dia heran kemana perginya Kinan. Aji berlari. Dia buka pintu kamar Andra dengan keras sehingga mengagetkan teman-temannya. "Kinan hilang!" teriak Aji. Mereka pun ikut terlihat panik. Tanpa banyak bicara, semuanya langsung keluar menuju kamar Kinan. Benar saja, ternyata Kinan tidak ada. Aji langsung mengajak teman-temannya untuk mencari di setiap ruang dan kamar yang ada di villa tersebut. Namun hasilnya nihil. Kinan tetap saja tidak ketemu. Di samping pencarian, bau kentang tersebut masih saja tercium. Aji dan teman-temannya seakan tidak peduli dengan bau tersebut. Rasa panik mereka seakan mengalahkan ketakutannya akan aroma bau kentang dan anjir itu. "Semuanya, ayo kita ke halaman depan," ajak Aji kepada teman-temannya. Dengan langkah cepat mereka semua menuju halaman. Tidak lupa Aji membawa satu-satunya penerang, yaitu senter yang dia temukan di dalam pondok. Kali ini mereka semua harus berpencar untuk mencari Kinan. Yuni bersama Aji dan Andra bersama Septi. Awalnya Aji meminta Andra untuk memeriksa pondok, namun langsung ditolak olehnya. Dia seakan trauma setelah mimpi tadi. Aji mengerti maksud Andra, maka dia memintanya untuk memeriksa bagian belakang villa. Sementara Aji dan Yuni memeriksa pondok tersebut. "Ci, kamu lupa, kita cuma punya satu senter,"
ucap Septi kepada Aji yang baru saja ingin berjalan menuju ke pondok. Mungkin karena panik, Aji sampai lupa akan hal tersebut. Akhirnya Aji mengusulkan untuk memeriksa bersama-sama. Aji berada di depan dan Andra di belakang, sementara Yuni serta Septi berada di tengah mereka. Perlahan langkah Aji memimpin di depan. Semuanya saling berpegangan, seakan tidak ingin dipisahkan. Saat berada di depan pondok, Andra kembali melihat sesuatu seperti di mimpinya itu. Dia melihat sebuah bayangan di dalam berjalan melewati jendela. Entah yang lain sadar atau tidak, namun Andra diam saja. Di samping itu badannya mulai gemetar karena kembali terbayang kejadian di mimpinya. "Ci, aku takut," ucap Yuni yang sudah mulai gemetar. Mendengar perkataan Yuni, Septi menguatkan genggaman tangannya kepada Yuni. Dia bermaksud untuk menenangkannya agar tetap kuat. Kaki Aji menginjak teras kayu pondok itu. Tiba-tiba lampu di dalam pondok tersebut meledak hingga membuat Aji dan yang lain terkejut. Melihat hal itu, mereka langsung mundur dan kembali ke halaman depan. Rasa takut luar biasa dirasakan oleh mereka semua. "Gimana ini, Ci?" tanya Andra yang terlihat berkeringat. "Aku juga tidak tahu, Andra. Aku pun tidak berani." "Biar aku saja yang ke sana," ucap Septi mengagetkan semuanya. "Yakin kamu, Sep?" tanya Andra. "Iya, ini semua tidak akan selesai kalau kita hanya begini-gini saja, Andra." Aji hanya terdiam, seakan kata-kata Septi seakan menyindir dia sebagai laki-laki. "Aji, sini senternya," pinta Septi. Dia langsung menyodorkan senter tersebut ke Septi. Dia seakan pasrah bila Septi berjalan sendiri ke pondok tersebut. Namun dalam pikirannya ingin sekali menemani Septi, tapi ketakutannya seakan berusaha menutupi keinginan itu. Septi berjalan meninggalkan Aji, Yuni, dan Andra. "Sep, tunggu." Tiba-tiba Aji memanggil Septi. Kali ini Aji tidak peduli apa yang akan terjadi. Dia tidak ingin temannya kembali hilang tanpa pengawasannya. Andra dan Yuni hanya terdiam di halaman melihat Septi dan Aji berjalan menuju pondok. Hawa dingin saat itu cukup menusuk hingga membuat Yuni menggigil. "Jam berapa, Yun? Kamu bawa handphone kan?" tanya Andra. "Ah, enggak, Andra. Handphone aku di dalam kamar." "Yun, kita kok bodoh sekali." "Maksud kamu?" tanya Yuni yang heran dengan perkataan Andra. "Handphone kita kan ada lampunya. Kenapa tidak kita pakai untuk bantu mencari bagian belakang villa?" "Astaga, Andra, iya. Ayo kita ambil," ajak Yuni sembari menarik tangan Andra. Saat memasuki villa, bau kentang tersebut ternyata masih ada. Seketika Andra dan Yuni merasakan merinding yang luar biasa. Dengan langkah kaki yang cepat, Andra dan Yuni menuju kamarnya. Sampai-sampai Andra tersandung sesuatu yang berada di balik sofa dan terjatuh. Yuni langsung membalikkan badannya saat tahu Andra terjatuh. "Kamu tidak apa-apa, Andra?" tanya Yuni. "Tidak apa-apa, Yun." "Kenapa ya aku tadi?" jawab Andra yang kebingungan. Anehnya tidak ada apapun di situ. Tidak ada benda dan posisi sofa pun cukup jauh. "Sudah, jangan dipikirkan. Ayo Andra, lanjut jalan," ucap Yuni sembari menarik tangan Andra. Walau begitu, tetap saja Andra memikirkannya. Dia masih penasaran apa yang membuatnya tersandung. Sementara itu Aji dan Septi sudah berada di dalam pondok. Bau kentang dan anyir mulai tercium. "Aji, kamu yang benar saja. Aku kan cewek, kenapa jadi aku yang di depan?" ucap Septi yang kesal. "Loh, ini zamannya emansipasi kan? Katanya mau kesetaraan. Ya udah, jadi sama aja dong." "Kamu itu lagi begini masih saja bicara seperti itu. Ini pegang senternya, kamu di depan." Dengan wajah sedikit kesal, Aji menuruti permintaan Septi. Keadaan dalam pondok sangat gelap. Cahaya senter Aji mencari keberadaan Kinan yang belum juga ketemu. Septi dan Aji sama-sama merasakan aura negatif yang sangat kuat, hingga membuat Septi merasakan mual di perutnya. Energi tersebut seakan menusuk-nusuk. Keringat pun mengucur di dahi Septi dan juga punggungnya. "Ji,
kamu ngerasain juga kan? Iya, Sep. Aku juga dari tadi merasa mual dan pusing, jawab Aji dengan lemas. Saat cahaya senter menyinari sofa yang berada di pondok tersebut, ada sesuatu yang bersembunyi di balik sofa tersebut. Sep, itu kaki. Kinan, Kinan. Dia langsung berlari menghampiri kaki tersebut. Begitu juga dengan Septi mengikuti dari belakang. Namun saat sampai dan melihat ke balik sofa, Aji dan Septi terkejut karena apa yang mereka lihat hanya sepotong kaki sampai lutut saja. Aji dan Septi langsung membalikan badannya dan berlari ke arah luar. Mereka masih tidak percaya apa yang baru saja dilihatnya. Apa salah mereka hingga diganggu seperti ini? Aji dan Septi berhenti di teras depan pondok dengan nafas yang terputus-putus. Septi menoleh ke arah halaman depan villa. Betapa kagetnya dia karena dengan jelas Septi melihat sosok yang selama ini menakuti mereka. Sosok pocong tersebut sedang berdiri persis di tengah halaman tengah. Septi hanya dapat terdiam. Sosok pocong tersebut seakan sedang memperhatikan ke arah dalam villa. Tiba-tiba muncul suara tertawa dari arah dalam pondok hingga membuat Aji dan Septi terkejut. Suara tertawa tersebut seperti ketawa kuntilanak. Aji dan Septi terdiam. Mereka seakan terjebak. Aji yang tadinya ingin mengajak Septi ke halaman depan ditahan olehnya. "Ji, kamu lihat di situ," ucap Septi sembari menunjuk ke arah halaman. Aji menoleh. Dia pun merasa tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Kenapa dia ada di situ, Sep?" tanya Aji kepada Septi. "Aku juga tidak tahu, Ji. Andra dan Yuni di mana ya? Mereka kan tadi ada di halaman depan, Ji." Mereka berdua di dalam kebingungan tidak tahu harus bagaimana. Sementara itu Andra dan Yuni yang sudah mendapatkan handphonenya langsung berlari menuju halaman depan. Namun beberapa dengan pintu keluar, Andra menarik tangan Yuni. Andra melihat sosok pocong tersebut sedang berdiri dan menatap ke arah mereka. Entah kenapa Yuni tidak menyadarinya. "Kenapa, Andra? Ayo cepat, aku takut." Itu Yun," ucap Andra sembari menunjuk ke arah halaman depan. Namun Yuni tidak melihat apapun di sana. Sosok tersebut seperti hanya menampakkan dirinya ke orang tertentu saja. Dengan cepat Andra menarik Yuni menuju kamarnya, bersembunyi dari sosok pocong tersebut. Yuni yang masih terheran apa yang dilihat oleh Andra hanya mengikuti saja. Sesampainya di dalam kamar, Andra langsung menutup pintu dan duduk di batas kasurnya. "Kamu kenapa sih, Indra? Aku tidak lihat apa-apa, lu." "Sumpah Yun, aku lihat pocong itu di depan." Di saat Andra dan Yuni berbincang, terdengar suara benda bergeser dari arah luar kamarnya. Mendengar hal itu, Andra menyuruh Yuni untuk tidak mengeluarkan suara. Dengan seksama Andra menguping, mencoba menerka dari mana arah suara itu. "Dra, itu suara apa? Aku takut," bisik Yuni kepada Andra. Andra mencoba mengintip dari sela bawah pintu. Wajahnya perlahan menempel ke lantai yang terasa dingin. Dengan jantung yang berdetak cukup kencang, Andra menunggu sesuatu yang melewati depan pintu kamarnya. Hingga akhirnya sesuatu yang Andra tunggu datang. Sesosok tubuh sedang merangkak, namun Andra tidak mengetahui tubuh siapa itu. Dengan seksama Andra memperhatikan tubuh itu bergeser ke arah luar villa. Dari pakaian seperti bukan manusia, putih lusuh dan ada beberapa bagian seperti noda darah. Yuni yang penasaran pun ikut merebahkan kepalanya untuk melihat. Namun saat melihat itu, Yuni tidak dapat menahan suaranya. Dengan sigap, Andra menutup mulut Yuni. "Yun, shh," bisik Andra kepada Yuni yang terlihat mulai menangis dan bergetar. Setelah sosok itu menghilang, Andra dan Yuni kembali ke atas kasurnya. Mereka tidak tahu harus kemana dan harus bagaimana.